Pernah kepikiran nggak ada satu kekuatan tak terlihat yang menahan semuanya? Dari mobil di jalan sampai langkah kaki kita, tanpa dia, wah, dunia ini bakal jadi licin banget, kacau balau. Kekuatan itu namanya gesekan. Nah, hari ini kita kupas tuntas rahasianya. Coba dilihat, dari ngerem kereta api segede ini sampai bikin kita bisa jalan santai tanpa kepleset, itu semua berkat gesekan. Bisa dibilang dia ini pahlawan tanpa tanda jasa di hidup kita. Tapi, gimana sih cara kerjanya? Yuk kita bedah dari yang paling dasar. Oke, kita mulai dari jenis gesekan yang paling sering kita temui sehari-hari. Namanya gesekan kering. Ini tuh interaksi antara dua permukaan padat. Bayangin aja ban di aspal atau buku di atas meja. Jadi, apa sih sebenarnya kekuatan yang melawan ini? Gampangnya gini, gesekan kering itu gaya yang ngelawan pergerakan. Pas Anda coba dorong sebuah kotak, kerasakan ada yang nahan? Nah, perlawanan tak terlihat yang dorong balik itulah gesekan. Arahnya selalu berlawanan sama gerakan kita, seolah-olah dia bilang, "Eits, nggak semudah itu." Tapi, apa sih yang bikin gesekan ini keras kepala banget? Jawabannya nggak kelihatan di permukaan. Buat nemuin itu, kita harus nyelam jauh ke dunia yang super kecil, dunia mikroskopis. Kalau dilihat dari jauh gini, permukaannya kan kelihatan mulus banget ya. Balok di lantai, buku di meja, kayaknya nempel sempurna gitu. Kelihatannya sih gitu kan? Tapi ternyata mata kita ini bisa menipu. Nah, ini dia kenyataannya. Coba kita zoom in ribuan kali, pemandangannya bakal beda banget. Setiap permukaan itu sebenarnya punya landscape yang kasar, penuh sama puncak dan lembah super kecil. Biar gampang, bayangin aja dua sikat yang saling berhadapan. Bulu-bulunya kan saling ngunci tuh. Nah, itulah yang terjadi di level mikroskopis. Kuncian inilah yang kita rasakan sebagai gesekan. Nah, sekarang kita masuk ke inti permasalahannya nih. Ada pertarungan antara dua jenis gesekan. Yang satu nahan benda biar tetap diem, yang satu lagi ngelawan pas bendanya udah gerak. Yuk, kita lihat duel antara gesekan statis dan kinetis. Ingat kan sama peti berat tadi? Coba deh bayangin, Anda dorong sedikit. Harusnya gerak dong ya. Tapi, kok nggak ada apa-apa? Petinya diam aja, kayak dipaku ke lantai. Kira-kira apa yang nahan? Nah, ini dia biang keroknya. Gesekan statis lagi beraksi. Dan dia ini pinter banget loh. Kekuatannya itu bisa nyesuaiin diri sama persis kayak dorongan kita. Kita dorong 10 Newton, dia ngelawan 10 Newton. Kita tambahin jadi 20 Newton, dia ngikutin ngelawan 20 Newton juga. Hasilnya, ya petinya tetap diam. Tapi, tentu ada batasnya. Tepat sesaat sebelum bendanya akhirnya gerak, ada satu momen genting. Namanya, kesetimbangan tidak stabil. Ini tuh titik di mana ketegangannya paling puncak, di mana gesekan statis ngeluarin seluruh kekuatannya untuk terakhir kali. Dan coba lihat grafik ini ngejelasin semuanya. Waktu kita terus nambahin dorongan, gaya geseknya juga ikut naik, lurus ke atas. Itulah si gesekan statis yang lagi ngelawan kita. Tapi, perhatiin deh puncak itu, Fs. Nah, itu titik maksimalnya. Begitu kita lewatin titik itu, jebol. Cengkramannya lepas, dan gaya geseknya langsung anjlok ke level yang lebih rendah dan konstan. Jadi, intinya gini nih, gesekan statis itu kuat tapi fleksibel. Tugasnya nahan benda biar diam. Tapi begitu kita berhasil ngalahin dia, gesekan kinetis yang lebih lemah langsung ambil alih. Nah, inilah rahasia kenapa dorongan pertama pas mindahin lemari atau sofa itu selalu jadi yang paling berat. Paham bedanya statis dan kinetis ini bukan cuma buat teori doang loh. Ini tuh dasar dari ilmu rekayasa modern. Terus, gimana caranya para insinyur ngambil konsep ini dan ngubahnya jadi rumus praktis buat ngebangun dunia kita? Yuk, kita intip toolkit mereka. Nah, ini dia rumus kuncinya. Fs sama dengan mu S dikali N. Kelihatannya rumit ya, tapi idenya simple kok. N itu gaya normal. Gampangnya, seberapa kuat dua permukaan saling nekan. Anggap aja berat bendarnya. Terus yang simbolnya kayak huruf U itu, mu S adalah koefisien gesekan. Ini angka yang nunjukin seberapa lengket atau kasar permukaannya. Jadi cengkraman maksimum, Fs, itu ya hasil kali antara tingkat kelengketan dan beratnya. Simpel kan? Dan tingkat kelengketan ini beda jauh banget antar material. Lihat aja perbandingannya. Logam di atas es licin banget kan? Koefisiennya kecil sekali. Beda cerita sama kulit di atas logam, ini jauh lebih menggigit, koefisiennya bisa 10 kali lipat lebih besar. Oke, kita rangkum ya aturan mainnya. Pertama, gesekan selalu ngelawan arah gerak. Kedua, yang statis itu lebih kuat dari yang kinetis.
Tapi, ini nih yang paling mengejutkan, cengkraman maksimum itu ternyata nggak ada hubungannya sama seberapa luas permukaan yang nempel. Jadi ban mobil yang lebih lebar belum tentu cengkramannya lebih bagus dari yang sempit. Yang paling penting itu jenis bahannya dan beratnya, bukan ukurannya. Kaget kan? Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana aturan-aturan ini dipakai di dunia nyata. Gimana caranya insinyur nentuin sudut aman buat tangga atau ngerancang lemari biar nggak gampang roboh. Nah, ini semua soal gesekan dalam aksi. Gini nih cara kerja para insinyur. Mereka ngambil situasi nyata, kayak tangga ini, terus diubah jadi diagram benda bebas. Ini tuh kayak sketsa simpel buat ngelihat semua gaya yang bekerja. Ada gravitasi yang narik ke bawah, ada dorongan dari dinding, dan yang paling penting, ada gaya gesek di bagian bawah yang nahan tangga biar nggak kepleset. Ini teka-teki klasik buat insinyur. Pas kita dorong peti, dia bakal kegeser atau malah keguling ya? Jawabannya itu tergantung pertarungan antara gaya gesek di bawah sama titik berat bendanya. Nah, dengan ngitung gaya-gaya ini, mereka bisa ngerancang apa aja, dari rak buku yang stabil sampai mesin yang aman dipakai. Kalau ada satu angka yang perlu diingat dari sini, ini dia, 25%. Kira-kira segitulah penurunan gaya gesek begitu benda mulai bergerak. Jadi, gesekan kinetis itu sekitar 25% lebih lemah dari puncak gesekan statis. Fakta kecil inilah yang ngejelasin kenapa sih rasanya memulai sesuatu itu selalu lebih berat daripada melanjutkannya. Jadi sekarang Anda udah tahu nih aturannya. Coba deh lihat sekeliling Anda. Perhatiin sol sepatu, ban mobil, atau bahkan wajan anti lengket di dapur. Coba pikirin, gimana para perancangnya sengaja memanfaatkan atau malah ngurangin kekuatan tak terlihat ini. Gesekan itu ada di mana-mana, dan diam-diam ngebentuk dunia kita tanpa kita sadari.